Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. وصلاح الجسد والروح والتوبة النسوح نهدي ثواب ذلك الحوض والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا مؤلف الكتاب الحبيب أحمد بن زين الحبشي ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وساعد في بناء هذا المسجد وهذا المعهد أن نتغشاهم بالرحمة المغفرة ونبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلى هذه النية كنية صالحة وما نوى السلف نويناه وما قصدوه قصدناه وما طلبوه طلبناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فروض الوضوء ستة. الأول النية. Fardunya wudu ada 6 atau rukun-rukunnya wudu ada 6. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama adalah berniat. Al-wudu'u minal wadha'ah. Wudu itu ada yang menyatakan bahasanya dari wadha'ah. Wa hiya an-nuru wad-dhau'u, yaitu cahaya. Kenapa wudu dikatakan dari wadha'ah, cahaya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Nanti umatku di hari kiamat akan dipanggil. Mereka akan datang mengeluarkan cahaya dari wajah-wajah mereka serta tangan dan kaki mereka karena bekas wudu mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain beliau pernah bersabda, "Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana." Aku kepingin ketemu dengan saudara-saudara kita, kata Nabi di hadapan para sahabat. Qalu awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita semuanya saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Kata para sahabat.
Nabi berkata, qala antum ashabi, kamu saudara-saudara, kamu adalah teman-temanku, kata Nabi. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du, saudara-saudara kita adalah orang yang belum ketemu sama kita, orang yang belum berjumpa bersama kita. Qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, nanti bagaimana kamu akan bisa mengenali orang-orang yang belum pernah ketemu kamu nanti di hari kiamat? Ya apa Anda bisa berkenal dengan orang Sungi ya Rasulullah, padahal Anda nggak pernah ketemu dengan mereka, dengan orang Pasuruan, dengan orang Jerman, dengan orang Jepang, dengan orang mana-mana daripada umatmu ya Rasulullah, padahal kamu tidak pernah bertemu dengan mereka. Padahal nanti di mahsyar Allah ngumpulkan semua manusia mulai dahulu sampai hari kiamat. Dari mana Anda bisa mengetahui itu ya Rasulullah? Faqala ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dharai khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailah. Bagaimana, kata Nabi, kalau seandainya seorang di antara kamu memiliki banyak kuda, di antara kuda yang begitu banyak yang semuanya warnanya hitam, ada beberapa kuda di antara kuda hitam itu yang wajahnya warna putih, kaki dan tangannya warna putih. Bisa nggak membedakan antara kuda yang hitam semuanya sama ada kuda yang kepalanya putih dan kaki tangannya putih? Qalu bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, tentunya gampang, dari jauh pun akan kelihatan mana yang hitam semuanya sama yang putih, kan kontras warna putih sama hitam. Qala fa innahum ya'tuna hurran muhajjalina minal wudu. Ketahuilah nanti mereka umatku, saudara-saudaraku, umatnya Rasulullah akan datang di hari kiamat mengeluarkan cahaya pada wajah-wajah mereka dan juga dari tangan dan kaki mereka karena bekas wudunya. Jadi ketok beda nih umat Muhammad dengan umat yang lainnya. Umat yang lainnya nggak ada bekas wudu, umatnya Rasulullah bercahaya karena bekas wudu. Lah kalau umatnya Nabi nggak pernah wudu, salah dewe koyok belabak bakal dino kiamat raini. Segi bahasanya segi istilahnya, wudu itu adalah membasuh sebagian anggota badan dengan cara yang sudah diatur dengan niat-niat tertentu. Yang dibasuh adalah yang sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu ila akhiril ayah. Jika kamu hendak melaksanakan sholat, idza kuntum ila sholat ay idza aradtum
ila fi'lis shalah. Jika kamu hendak melaksanakan salat, basuh wajah kamu, tangan kamu sampai sikut-sikut kamu, usap sebagian kepala kamu, al-ba' litab'id dalam madhab Imam Syafi'i, dan basuhlah kaki-kaki kamu sampai mata kaki kamu. Fardunya wudu ada 6. Pertama, niat. Nawayanwi niyatan. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu ay innama sihhatul a'mal binniyat. Hanya saja amal itu dinyatakan sah kalau bersamaan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap manusia akan dikasih pahala menurut niatnya. Yang pinter niat kadang-kadang amalnya sama tapi pahalanya lebih besar. Ada orang yang berbuat gak dapat niat, tapi ada orang berbuat dapat niat banyak, dapat pahala banyak karena niat. Tak kasih contoh, orang makan gak untuk ganjaran. Kenapa? Sapi yo mangan, pitik yo mangan. Tapi kalau orang yang pinter diniati makannya, saya makan ini supaya saya nggak lapar. Santri misalnya, saya makan ini supaya saya nggak lapar, sehingga terganggu belajar saya untuk mencari ilmu agama, untuk ganjaran. Saya ini mau sholat supaya saya ndak kroso luwe, sholat saya akhirnya terganggu khusyukku, saya makan dulu untuk ganjaran karena niat. Anak dah hati niat langsung aja lab bodoh mangane ambil tekek. Kenapa? Nggak pakai niat, ndak untuk ganjaran. Mandi juga begitu, nggak ngenteni sampean bebek ya atus. Tapi kalau anda punya niat untuk ganjaran, kenapa mandi? Supaya bersih, mau hadir majelis taklim setelah subuh hari Ahad untuk ganjaran. Sampean sikatan dan untuk ganjaran, bersihkan gigi untuk ganjaran. Tapi kalau ada niat dapat pahala. Kenapa? Supaya bersih gigi kita, untuk ibadahnya supaya rapi. Semua perbuatan yang mubah yang asalnya nggak dapat pahala bisa akan mendapatkan pahala asal diniati. Kalau perbuatan maksiat diniati Habib, nggak iso. Saya itu loh, minum khamr, ngombe pil koplo itu supaya khusyuk sholat saya. Nggak ada itu. Saya bukan apa, saya itu melihat perempuan terbuka auratnya itu iling ngambil pangeran aku. Maksiat tidak bisa berubah hukumnya karena niat.
Sama dengan ini, kalau pakaian sampean ini najis, iso diumbah ambil oyo, kira-kira? Waduh, rusuh pakaian saya, tak umbah wis, tapi yang dibuat nyuci adalah air kencing, tambah roto najisi. Begitulah perbuatan maksiat, la tu'athiruhun niyah as-salihah. Perbuatan maksiat tidak bisa dirubah-rubah dengan niat sekalipun baik. Wis aja ngedabrus duwe niat sing apik, sing penting menungso atine, atimu elek perbuatanmu elek. Kalau itu perbuatan maksiat dak ono sing penting atine, harus ditinggalkan itu perbuatan. Ojo melok-melok lho, wong iku atine dak ngono, perbuatane tok sing kaya ngono, dak ada. Malah kalau sudah menyangka perbuatan maksiatnya tadi itu adalah baik, ini orang sangat jelek. Bodoh ambil iblis, Pak. Maksiat iki lho, enggak nurut sama Allah, dia menyangka perbuatannya baik. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena itu sing pandai-pandai niat sampean. Rabi ka iso untuk ganjaran. Ndak ngenteni sampean, pitike sampean ya rabi, nggih napa mboten? Tapi kalau sampean niati, wah saya kawin ini supaya punya turunan anak-anak yang soleh, ngikuti sunnahnya Nabi, melaksanakan perintah Allah, antuk ganjaran rabi ini. Orang Nasoro ya kawin, orang Hindu ya kawin, orang Buddha ya kawin, tapi nggak punya niat. Karena itu orang Islam ini harus didasari niat. Ada satu kejadian, ada dua saudara kakak beradik, rumahnya kalau di Indonesia ini tonggo kanan kiri, Pak. Kalau ada di Arab itu tetangga itu atas bawah. Jadi bangunannya itu, darnya itu, ruangannya itu ke atas. Sak tingkatan itu ono sing 5, ono sing 4. Kalau sekarang sampai ada yang puluhan. Jadi tonggo ini mendukur gini, duduk kanan kiri. Nah ini kakaknya di atas, adiknya ada di bawah. Kakaknya ini ahli ibadah, Pak. Puluhan tahun ibadah tok. Berbeda adik ahli maksiat. Kakak di atas tahajud, kalau malam adik di bawah ngombe khamr lebengi. Ngaji tok di atas, kakaknya adiknya nyanyi tok ana ning sor. Satu saat adik ini mikir, ya Allah, kakak saya di atas, untungnya, betapa untungnya kakak saya menggunakan waktu-waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai si enom kakak niku ibadah kepada Allah, berapa kali hatam, berapa kali banyak berzikir, berapa ratus mungkin ribuan rakaat sholatnya. Sadar adik, astagfirullah, saya kok banyak maksiatnya. Wis aku kepingin tobat, saya ingin bergabung dengan kakakku ada di atas. Wis diringkesi kabeh, khomer-khomer dipecahi, diringkesi kabeh sudah, dibersihni semuanya, diambil sarungnya, pakaiannya. Saya mau ke kakak sudah, ingin saya bergabung ada di atas sama kakak. Kakak yang di atas mikir, lah
ayo bosen aku ngene tok iki. Enake adik iku bisa minum khamar ya apa ya rasane khamar ya. Wis tau zina ya apa rasane zina ya. Lah ya saya kan belum pengalaman, kata si kakak. Saya kepingin bergabung sama adik berapa hari aja, seminggu tok ae. Mari ngono tobat maning wis, ibadah maning. Kan enak pengalaman. Orang kalau bertobat itu tobatnya diterima oleh Allah. Ya wis, aku tak mudun ae, kepingin ro aku. Ya apa enak ta wong mabuk itu. Enak ta jadi orang ndak karuan itu. Kayak pengalaman tok, mari ngono. Tobat kembali lagi memperbanyak ibadah. Mudun kakaknya ke bawah mau bergabung sama adik niate. Adik niatnya juga begitu, mau ke atas tobat dari maksiat mau bergabung kepada kakak. Kok ono gempa waktu itu. Ono gempa waktu itu, adik munggah mendukur, kakak mudun meningsor, lukur bareng, mati bareng. Bagaimana Allah menghukumi? Ini banyak ibadah cuma mati nih niat tidak api. Ini banyak ibadah tapi matinya niatnya tidak baik. Yang ini banyak maksiat mati membawa niat yang baik padahal masih belum ibadah. Allah akhirnya menghukum kakak, dia mati tidak baik berarti su'ul khotimah, masuk neraka. Adik mati buat membawa niat yang baik, matinya husnul khotimah, masuk ke dalam surga. Hati-hati ojo sampai duwe niat elek, lewes mati akhirnya nantinya bisa mati su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi meneruskan hadisnya tadi, siapa orang kalau hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah untuk Allah, untuk Islamnya, wa rasulih karena kepingin bergabung dengan nabinya, maka mulai metu sampai persiapan, sampai bekal, sampai melakuni, kaitung dia adalah untuk Allah dan Rasulnya. Tapi kalau keluar dari kota Mekah hijrah ke Madinah, niatnya bukan karena Islamnya, bukan karena ingin bergabung dengan Nabi, untuk kepentingan dunia, berangkat supaya nyelamet no dunyane atau ndolek dunyo, au imra'atin yankihuha, atau karena untuk perempuan yang ia cintai yang berangkat ke kota Madinah, ono pacari berangkat hijrah yang Madinah, katut pacari bukan karena Allah dan Nabi, maka hitungannya mulai sangune sampai sak melakune sampai sak perbuatannya adalah bukan hijrah kepada Allah dan Nabi, tapi hijrah kepada dunia dan perempuan. Ini yang hadir majelis taklim ini. Ada yang hadir majelis taklim untuk Allah dan Nabi, wah ganjaran tok, sak melakune sampean, sak lunggune sampean, sampai tangi, sampai muli untuk Allah dan Nabi. Ada yang berangkat ke sini, pacarku sebabnya hadir, ambil ngelirik aku. Maka Anda berangkat yang kini duduk kecatat untuk cari ilmu, tercatat pacaran. Karena
itu sing bagus niate. Di zaman Nabi itu ada seorang laki-laki seneng sama perempuan namanya Ummu Hani. Ummu Ges. Namanya Ummu Ges. Seneng ayu anjene, Pak. Loh, orang ini ndak karep belas keluar dari kota Mekah hijrah ke Madinah, ndak. Cuma karena perempuan yang dicintai itu berangkat yang Medina, katut pisan. Cuma katute nguber wedokane. Berangkat ke kota Madinah. Akhirnya terkenal dia bukan muhajir ilallah wa rasulih, orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, tapi muhajir ila Ummi Ges. Itu orang adalah orang yang hijrah kepada pacarnya Ummi Ges. Hati-hati. Ya apa kalau niat tapi tidak diamalkan? Niat itu Ustaz Habib onten niat api tapi gak ngelakoni, jari ini wong kebatinan kan ngono. Sepenting niate. Kalau memang dia belum mampu niat api antuk ganjaran. Turun duit tak niati tahun niki. Kalau Allah kasih aku mampu dapat rezeki, aku berangkat haji. Tidak mampu, tapi duwe niat sing bagus, antuk ganjarane haji. Tak niati, kalau saya dapat rezeki tak bangun masjid aku. Masjid di kini perlu direhab. Lek aku duwe rezeki tak bangun masjid, antuk ganjarane kalau memang dia tidak mampu. Tapi kalau mampu, wis yang penting niat yo, tak niat ya wis aku bangun masjid, duwike gak metu belas goro. Tak niati haji mawon, tapi aku ndak berangkat eman duitku goro. Kalau memang dia tidak mampu diniati antuk ganjarane. Tapi kalau memang dia mampu niat tok, ndak iso, Pak. Pernah di Bani Israel ada orang melarat. Waktu itu Bani Israel dalam keadaan krisis ekonomi. Sing regane gandum iku tinggi. Banyak orang mati kelaparan. Orang ini termenung mikir, ada di tengah-tengah padang pasir. Dia kelihatan pasir, tumpuan pasir sakmono akeh ini mikir, ya Allah, kok ini jadi beras kabeh. Kok sekiranya pasir ini jadi gandum semuanya milikku, tak bagi-bagi non yang wong-wong wis. Saya akan bagikan kepada mereka yang membutuhkan gratis. Aduh sampean. Langsung Allah memberikan wahyu kepada Nabi di zaman itu. Kasih tahu hambaku fulan yang tidak mampu tapi punya niat yang baik. Allah sudah mencatat setiap butir daripada padang pasir yang ada itu, pahala dia bersedekah dengan gandum. Sing akeh niate sampean. Ojo sampai niat elek, niat yang bagus biar dapat pahala yang banyak. Nanti di hari kiamat ada beberapa orang dikasih buku laporan kebingungan, haji setiap tahun padahal tidak pernah haji sekalipun. Bangun masjid, ewonan masjid, bingung dia, ini bukan buku laporan amalku. Ya Allah, ini aku belum pernah bangun masjid, aku belum pernah haji, aku belum pernah jihad, aku belum pernah sedekah, aku belum pernah itu, aku miskin, aku nggak pernah berbuat itu semuanya.
Maka dijawab, itu apa amalan kamu? Kamu dihitung banyak bangun masjid sebabnya kon duwe niat akeh bangun masjid. Kamu dihitung haji setiap tahun sebabnya kamu niat setiap tahun akan haji kalau mampu. Tapi karena sudah takdir yang tidak menentukan, Gusti Allah tetap ngekei ganjarane. Sing niat sampean, sing niat bagus. Tahun iki lek aku antuk rezeki haji, antuk ganjarane haji sampean. Ketok ana wong bangun masjid, lek aku duwe dhuwit tak niati bantu 1000 sak, mau antuk ganjarane 1000 sak. Oh enggak duwe anjene. Tak niati 1000 sak, duwe akeh nyumbang sasak, yo antuk ganjaran sasak. Lah wong koro. Nah, orang kalau niat yang baik, insya Allah dapat pahala yang banyak. Orang dulu itu loh, anaknya diajarin niat api. Orang dulu, yu'allimuna auladahum an-niyatas salihah kama yu'allimunahum suratal Fatihah. Orang dulu itu kalau ngajari niatnya anak-anaknya niat yang baik, itu dituntun kayak ngajari surat Al-Fatihah. Anak kecil itu kalau ngajari surat Fatihah ya apa orang tuanya? Dituntun. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaut anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dituntun. Anak diajari niat juga begitu. Ayo nak, turungi mangan niat. Aku niat makan untuk supaya sehat badan, supaya tidak terganggu ibadahku kepada Allah, supaya kuat sholat, supaya kuat belajar, supaya kuat membela agama. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan. Ngono. Kalau berpakaian diajari, saya pakai pakaian dengan niat untuk menutup aurat, untuk supaya rapi, karena Allah itu jamilun yuhibbul jamal. Wah, pakaian dituntun. Ayo metu yang musola diniati, saya mau ibadah, saya mau menghadiri majelis taklim bersama lillahi ta'ala, berjalan. Dituntun. Lah saiki kan ndak. Ayo mangan sing akeh cene kuat lek gelut menangan. Lu anake tambah ditu. Ngingu anak kaya ngingu pitik jago. Ayo nak pakai ono sing ganteng. Ibu isin kon diwara elek. Wis paes anake. Diajari niat yang baik. Kenapa niat itu menentukan? Nah, rukun wudhu yang pertama adalah niat. Niatnya apa? Niat wudhu boleh. Niat raf'al hadatsil asghar, mengangkat hadas yang kecil juga boleh. Niat wudhu. Cuma niat itu harus dibarengkan dengan pertama wudhu. Apa wudhu yang pertama yang wajib? Membasuh wajah. Pas basuh wajah itu dibarengno niat. Pas nggambior wajah dengan air dibarengno niat wudhu. Nawaitul wudhu li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Ngucap no niat itu sunnah menurut madhab Imam Syafi'i. Kenapa? Bantu hati cik ndak was-was. Tapi niat itu cukup ono di hati. Mulutnya ngomong tapi niat ndak ono hati ini plus barengi, berarti ndak ada nilainya. Sampean rumah nuk mincu ndak? Iso ngomong Kul wallahu ahad iso kok kadang-kadang. Tapi apakah dapat pahala? Enggak, sebabnya enggak nganggo hati.
Kalau sampean wudu ndak bareng ambek hati, berarti koyok manuk menco wudu. Dibarengi dengan hati. Berhenti dulu, insyaallah kita akan teruskan ke wudu rukun-rukun wudu yang lainnya. Mudah-mudahan manfaat. Yang paling penting ayo dipersiapkan dalam segala sesuatu dengan niat yang baik. Orang dulu itu begini caranya. Ini barangkali sudah dipraktek kali sampean sama saya juga. Orang dulu itu diatur, Pak. Uripe ku diatur. Bangun jam 3 malam misalnya, wudu, sholat tahajud, sholat witir sampai jam 3:30 misalnya nih, maca Quran sak juz, berangkat ke masjid sholat berjamaah, setelah itu baca wirdul latif, baca itu sampai jam 6. Setelah itu sarapan, setelah itu berangkat kerja cari rezeki halal, jam 9 pagi sholat duha 8 rakaat, setelah itu baca wirid ini, bekerja lagi cari rezeki halal, jam 11:30 mandi, persiapan sholat berjamaah, setelah sholat berjamaah dicatat kabeh sampai turu, paham ya? Dicatat. Sebelum tidur diniati, saya niat nanti jam 3 saya bangun, setelah itu saya niat ini sampai bengi. Diniati kabeh, atusan macam ibadah diniati kabeh. Wis tidur. Lho iku lek mati berarti nggak niat sing apik. Lek tangi langsung di kuburan misale, itu berarti punya niat yang baik. Wes bangun dilakoni, berusaha ngelakoni ini semuanya. Sebelum tidur diteliti, sing luput iki ya, niatku iki mau sing luput sing di, sholat duha luput. Kenapa? Iki aku terlalu ngoyo ndolek duwike, wis tak niati. Selain niat yang lainnya, sholat duha hari ini saya akan jaga gak sampai tak tinggal gitu terus setiap hari. Amali bagus-bagus. Kulo kali sampai ada anak niat belas. Apa yang kamu lakukan? Apa jari ini podo ambek PTE, tidak ada niat sama sekali. Karena itu dicatat semuanya. Apa yang akan dilakukan setiap hari, istiqomahnya dicatat semuanya. Sebelum tidur diwoco, bangun tidur berusaha dilakoni, turu diteliti mana yang wis persis apa ndak dengan yang diniatkan tadi itu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang soleh, amin Allahumma. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.